Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Pemirsa Prameswara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti sudah hafal dan familiar dengan hadis innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niat. Apa sih sesungguhnya niat itu? Kalau saya mengklasifikasi, niat itu ada dua macam. Niat jangka pendek dan niat jangka panjang. Nah, niat jangka pendek itu niat yang biasa-biasa saja, yang tujuannya untuk materi, ya, sesuatu yang nampak. Itu niat orang yang biasa dan niat jangka pendek. Semisal saya bekerja semata-mata ingin menumpuk harta, saya memperoleh jabatan semata-mata ingin menumpuk harta, atau ingin gengsi-gengsian. Nah, itu niat biasa-biasa saja. Nah, mestinya kita harus meningkatkan niat itu lebih luas lagi. Misalnya Anda berdoa, ya Allah limpahkan aku harta. Lalu harta itu nanti akan saya sedekahkan, ya Allah saya akan membantu panti jompo, panti sosial, ingin membantu masjid, lembaga pendidikan. Nah, itu niat yang luas. Bukan hanya ya Allah saya mohon dikayakan ya Allah agar saya seperti dia juga kaya. Nah, ini niat pendek. Nah, maka mulailah kita ini meniatkan sesuatu itu yang lebih luas. Ada sesuatu yang dikejar dan itu jangka panjang. Nah, biasanya kalau kita ini meniatkan yang lebih luas lagi, bukan hanya materi yang bentuk fisik, maka Allah akan cepat mengabulkan. Jadi ada alasan bagi Allah untuk menerima doa-doa kita, karena memang doa-doa kita ini dibutuhkan. Semisal di perang Badar, ya, Rasulullah SAW kenapa menginginkan bahwa perang Badar ini harus menang? Bukan semata-mata ya Allah menangkan dalam perang Badar ini agar kami tidak malu, bukan itu. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan muslim hari ini, maka engkau tidak disembah lagi. Nah, ada niatan, ada tujuan yang lebih besar. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Innamal a'malu binniyah. Nah, apakah permohonan-permohonan kita selama ini itu orientasinya jangka pendek atau orientasinya jangka panjang? Ya Allah, saya ingin menyekolahkan anak saya agar besok pekerjaannya tertata. Ya Allah, agar pekerjaannya besok mendapat pekerjaan layak. Nah, itu doa harapan yang biasa itu. Semua orang pasti menginginkan seperti itu. Tapi ada doa yang jangka panjang, yang tidak biasa. Misalnya Anda berdoa, ya Allah, saya menyekolahkan anak saya ini, ya Allah, agar kelak biar bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, agar kelak bisa mendoakan saya, ya Allah, agar kelak bisa melanjutkan perjuangan saya, ya Allah. Nah, itu niat yang tidak biasa, niat jangka panjang, atau niat orientasi akhirat. Bukan hanya mengejar duniawi saja, tapi ada yang dikejar yaitu jangka panjang, yaitu akhirat. Jadi kalau selama ini kita berdoa hanya berwujud materi, ya mulailah kita ini berdoa yang lebih luas lagi. Kenapa Anda ingin kaya misalnya? Kenapa Anda ingin selalu sehat? Apa alasannya? Nah, alasan inilah yang akan memantapkan diri kita, yang akan menjadikan diri kita ini semakin mantap. Jadi bukan biasa-biasa seperti yang dimohonkan oleh orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meniatkan
agar niat itu lebih luas. Maka yang harus kita lakukan adalah bahwa niat itu bermanfaat, ya. Jadi ciri bahwa niat itu luas atau niat itu berorientasi jangka panjang itu niat yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapapun juga. Makanya bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk orang lain, untuk masyarakat, ya, atau yang lebih luas lagi untuk misalnya untuk Indonesia dan sebagainya. Jadi niat itu harus bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk manusia pada umumnya. Jadi itu ciri doa yang luas, yang jangka panjang. Ciri yang kedua, doa yang orientasinya, niat yang orientasinya jangka panjang adalah dia kalau meniatkan sesuatu itu orientasi yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya berhenti pada dia saja, tapi terus berkelanjutan. Ingat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk anakku, cucu-cucuku. Nah, bayangkan itu. Kalau misalnya Ibrahim itu orangnya egois, pasti hanya berdoa, ya Allah jadikan anak-anakku saja yang ahli sholat. Tapi enggak. Ibrahim mengorientasikan doanya selain untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Jadi panjang sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini berdoa jangka panjang. Berdoa yang orientasinya akhirat. Agar tidak sia-sia apa yang kita niatkan selama ini. Agar tidak sia-sia apa yang menjadi tujuan hidup kita. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.